Hai, perkenalkan nama saya Isnaini Restika Cindy Aulia dari kelas 11 ULW nomor presensi 15. Di sini saya akan membawakan monolog yang berjudul Balada Sumarah karya Tentrem Lestari. Siang itu, matahari membara di atas kepala. Di sebuah ruang sidang pengadilan terhadap seorang perempuan yang tertuduh telah melakukan pembunuhan terhadap majikannya. Aku seperti didera ucapannya, seperti ditelucuti hingga tanggal seluruh atribut pakaian, bahkan kulit-kulitku. Perempuan itu bernama Sumarah, TKW asal Indonesia. Dingin dan beku wajahnya, dan meluncurlah bait-bait kata itu. Dewan Hakim yang terhormat, sebelumnya perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Saya tidak merasa akan melakukan pembelaan terhadap diri saya sendiri, karena ini seorang pesakitan. Benar atau salah yang saya katakan? Menurut apa dan siapa saya tidak peduli. Ini kali terakhir saya biarkan mulut saya bicara. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, biarkan saya bicara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Tidak butuh pembela. Saya tidak butuh penasehat hukum. Karena saya tidak mampu membayar. Saya juga tidak mampu dan tidak mau memberikan selipan uang kepada siapapun untuk melicinkan pembelaan dari segala tuduhan. Toh, semua sudah jelas. Semua tuduhan terhadap saya benar adanya. Segala ancaman hukum, vonis mati, saya terima tanpa pembelaan. Banding atau apalah namanya. Kematian adalah kelahiran yang kedua. Untuk apa berkelit kalau memang itu sudah winarah? Udahlah, saya tidak perlu empati dan rasa kasihan. Dari pengalaman hidup saya, mengajarkan sangat jarang dan hampir tak ada sesuatu yang tanpa imbalan dan resiko. Juga rasa empati. Yang jelas sekarang, biarkan dulu saya bicara tentang apa saja. Penting atau tidak, bagi Dewan Hakim atau bagi siapapun saya tidak peduli. Nama saya Sumarah. Umur kurang lebih 36 tahun. Saya seorang TKW. Babu. Jangan meneriaki dulu. Ya memang saya babu. Tapi justru itu, saya hebat. Saya hebat karena berani memilih untuk berada pada tempat terbawah dari struktural manusia, yaitu babu. Belum tentu orang berani menjadi manusia di bawah manusia. Ya inilah saya, Sumarah. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, perut Simbok, dan bencana pula bagi para majikan. Tolong, kali ini izinkan saya mendongak dan membuka suara. Dari kecil, saya tidak berani mendongakkan wajah, apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya gugup dengan bisik-bisik dan tatapan curiga mereka.
Keguban itu bermula di suatu ketika di kelas. Pak Kasirin, guru madrasah saya, menerangkan, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek PKI dihukum. Bapaknya Sumarah itu kan PKI. Apa iya? Lah sekarang gimana? Ya sudah diciduk. Shh, anak cidukannya menoleh ke sini. Seperti terkena siraman air panas, hatiku meradang. Sakit, nyeri sekali. Malamnya, saya bertanya ke Simbok. Ketika kulihat, mukanya mendadak pucat. Bibirnya bergetar. Tiba-tiba, pintu rumah diketuk. Ternyata orang suruhan Dan Sastro, tetangga saya, untuk menjemput Simbok. Simbok pun pergi tanpa menjelaskan pertanyaan saya. Pertanyaan itu baru terjawab pada malam setelahnya saat saya menanyakan kepada Simbah dan Simbah pun menceritakannya. Bapak itu orang Lukun, Dok. Sehari-hari pekerjaannya menderes kelapa dan ngusir andong. Sebagai kusir andong, bapakmu sering mengantar siapa saja. Salah satu langganan bapakmu adalah seorang penyanyi bernama Pak Wasto. Nah, pada suatu ketika, bapak membawa Pak Wasto dan teman-teman Pak Wasto ke rumah. Mereka melihat Simbokmu membuat gula dan menanyakan gula-gula itu dijual kemana. Kami dari dulu menjual gula ke Den Projo, Pak Lurah. Lalu mereka menawarkan untuk menampung gula-gula kami, kata mereka. Koperasi begitu, dengan harga lebih tinggi dari harga yang diberikan. Tentu saja kami mau. Bahkan Pak Wasto memberikan kesempatan Bapak untuk menderes kelapa di kebunnya. Tapi karena kami tak enak hati pada Den Projo, kami tetap menjual kepadanya, namun tidak sebanyak semula. Tiba-tiba Den Projo bertanya kepada Simbahmu, "Wek nah, mantu sampean itu suka menyetor gula ke koperasinya PKI toh?" "Wah, ngapunten Den. Pokoknya Sulaiman menyetornya kepada Den Wasto." Pak Lurah mangut-mangut. Tapi jelas Simbah tahu Pak Lurah tidak suka. Kami pun semakin tidak enak hati. Tapi tidak lama kemudian bapakmu bilang, kami tidak usah lagi menyetor gula kepada Pak Wasto. Karena Pak Wasto diciduk tentara dan koperasi itu ditutup. Rasanya kami tidak punya firasat buruk sama sekali mendengar berita itu. Tapi ternyata yang terjadi setelah itu di luar dugaan kami. Tepat 2 malam setelah itu, bapakmu sedang wiridan di langgar. Tiba-tiba Den Projo datang ke rumah mencari bapakmu. Di luar rumah ada 2 orang tentara dan beberapa orang kampung. Simbah bingung dan was-was pastinya. Dan lebih bingung lagi setelah bapakmu datang, 2 tentara itu menyeret bapak diiringi Den Projo dan orang-orang. Simbokmu menjerit dan bertanya, lalu setengah menghardik, setengah menahan, bilang, "Apa kamu mau diseret juga?" "Yu manut saja." Simbah gemetar. Simbah bertanya, "Olah Gusti, lah Sulaiman gak tahu apa-apa kok." Orang-orang bilang Sulaiman itu antek. Kami bertanya ke Den Projo keesokan harinya, "Dibawa kemana bapakmu?" Dan Projo bilang, "Bapakmu di penjara sementara, tunggu saja. Jangan dicari daripada ikut keseret-seret." Kami menanti.
menanti, dan menanti terus. Ku beri nama kau Sumarah karena hanya pasrah jawaban penantian ini. Begitulah Simbok, Kang Rohiman, Yudasri tak pernah lagi bertemu bapak. Selepas madrasah, kondisi ekonomi Simbok tak mengizinkan saya sekolah lagi. Saya lalu dibawa Lek Ngaisah, tetangga saya, ke kota bekerja ikut orang jadi babu. Bertahan 2 tahun, lalu saya pulang. Saya ingin sekolah lagi. Saya tidak ingin sebodoh bapak, Simbok atau Simbah. Saya tidak ingin diperdaya orang. Kata orang, pendidikan bisa melepaskan diri dari keterjepitan. Dan saya percaya itu. Karena itu, sepulang sekolah, saya harus bekerja jadi buruh urut genting di tempat tetangga saya untuk membiayai sekolah saya. 12 tahun saya habiskan waktu saya untuk mendengarkan guru dan mempercayai teori-teori. Saya hafalkan rumus rumit matematika, teori fisika, dan biologi. Bahkan saya hafalkan Undang-Undang Dasar 45 hingga titik komanya. Saya hafalkan pula geografis Indonesia dengan kekayaannya. Yang kata guru saya, Indonesia itu negeri yang subur, gemah ripah lo Cinawi. Hingga aku tahu, semua memang ada, tapi bukan milikku. Dan yang paling ku hafal adalah butir-butir Pancasila. Kita harus mengembangkan toleransi, mendahulukan kepentingan negara di atas pribadi. Tidak boleh hidup boros, musyawarah untuk mufakat. Harus begitu, begini, begitu, begini. Halah, kenyataannya semuanya menjadi bungkam. Semua teori dan rumus ambiar. Nemku, rapotku, ijazahku macet ketika mencari kerja. Ijazahku tak berbunyi apa-apa. Ketika ijazah saya punya dengan nilai yang cukup bagus. Bahkan nilai NEM SMA saya bagus dibanding teman-teman. Tapi kebanggaan itu runtuh ketika di mana-mana saya terdepak pintu ke pintu mencari pekerjaan. Terjegal karena bayangan bapak yang terus menguntit di belakang nama saya. Bayangan bapak menggelapkan nama saya ketika saya mencari surat keterangan bersih dari terbebas dari ormas terlarang sebagai salah satu syarat mendaftar PNS. Saya ingat betul kata Pak Lurah waktu itu. Ia bilang, ia benar-benar tidak dapat memberikan surat yang saya butuhkan. Nyawanya taruhannya, karena ia tahu siapa bapakku. Alah, Bapak, di mana engkau? Aku ingin kau ada dan bungkam mulut orang-orang itu. Rasanya aku lebih percaya kata Simbok bahwa engkau baik, tapi lugu dan bodoh. Tapi ketiadaanmu membuat aku selalu takut dan gugup. Kalau benar bapakku bersalah, lantas apa iya? Aku, Simbok, Yudarsi, Kang Rohiman harus menanggung dosa itu selamanya. Dikucilkan, dirampas hak-hak kami, selalu terdepak di negeri sendiri, yang akhirnya saya hanya bisa menjerit dan meraung-raung dalam bibir yang terkunci. Saya lalu bekerja pada seorang juragan beras di kota kabupaten, Bu Juwarti namanya. Nah, suatu ketika saya kaget sekali karena muncul Pak Lurah Karangsari yang menjual beras ke Bu Juwarti. Berkarung-karung. Saya tahu Pak Lurah punya sawah bengkok, tapi tak mungkin panen sebanyak ini. Lagi pula, mutu berasnya jelek, apek, tidak putih. Lalu saya ingat, sewaktu saya pulang ke Karangsari, Simbok mendapat jatah beli beras murah dari kelurahan. Berasnya persis seperti beras yang dijual Pak Lurah. Pak Lurah kaget saat bertemu saya di rumah Bu Juwarti. Tapi selanjutnya, matanya menekan dan menarik lengan saya.
Ia menyisipkan beberapa uang ke tangan saya. Saya tahu matanya yang menekan itu seakan-akan berkata, "Jangan bicarakan hal ini kepada orang-orang." Dari bekerja seorang di juragan beras itu, saya berkenalan dan jatuh cinta dengan seorang lelaki. Namanya Mas Edi. Ia sering mengantarkan beras-beras jatah tentara yang dijual kepada istri komandan Mas Edi. Cinta saya semakin bersemi. Manakala saya tahu Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi untuk kemudian terpelanting dan jatuh ke jurang yang dalam. Saya tak mungkin meneruskan hubungan cinta saya dengan Mas Edi ketika ia tahu mengenai sejarah keluarga saya. Sebagai tentara, haram jadah jika mempunyai istri seperti saya. Laki-laki, bayangan bapak menggelapkan nama saya. Karena itu, saya putuskan berhenti. Saya pamit. Di tengah gulana itu, Simbok suatu sore menyarankan saya untuk bekerja di Arab. Ia bilang tetangga-tetangga saya yang pulang dari Arab jadi bisa beli motor, kebo, bahkan buka toko kecil-kecilan di rumahnya. Lantas, kata-kata Simbok mengganggu pikiran saya. Saya pun mengiyakan. Kami mengurus segala sesuatu yang diperlukan melalui perantara calo. Segala syarat mulai dari biaya administrasi di kelurahan, Depnaker, kantor imigrasi, biro tenaga kerja, sampai biaya tetek bengek, keterangan bersih diri. Pertama, karena selipan 200.000. Kedua, karena kartu asnya mengenai bisnis beras ada di tangan saya ketika toh saya hanya jadi TKW. Jadi Pak Lurah akhirnya memberi saya surat keterangan bersih diri. Tak ada yang mesti ditakutkan dari seorang Sumarah, anaknya Sulaiman, seorang juragan PKI. Dari situ saya paham betul, menyelipkan lembaran uang agar segalanya cepat beres, mengurus paspor dengan biaya 3 kali lipat, tip pegawai, tip neker, tip calo, tip anu, dan untuk anu. Oh alah, mengapa tidak saya sadari sejak dulu bahwa segala sesuatunya bisa dengan mudah dengan selipan-selipan itu. Jadilah saya Sumarah binti Sulaiman, seorang TKW lulusan SMA dengan predikat NEM tertinggi, babu di negeri orang. Skala teori yang saya pelajari hanya digunakan pada mesin cuci, menyetrika baju, irama kain pel, sampai teori pidato pun jadi omelan majikan. Oh, mana harum melati, hutan tropis, kupu-kupu, minyak, emas, rotan, biji besi. Mana cerita Pak Kasirin tentang pribadi bangsa yang adil, kekeluargaan, gotong royong? Mana? Semua hanya bisa saya beli dengan uang. Di negeri sendiri, saya menjadi rakyat selipan, setengah gelap dan tak boleh menunggakkan kepala serta bicara. Saya didebak sana sini, dikuntitkan bayang-bayang bapak yang dihitamkan oleh mereka untuk hidup lebih baik. Dan sekarang di negeri orang saya menjadi babu, menjual impian untuk hidup lebih baik, menghanguskan segala cinta, seluruh kenangan manis, pahit, getir, dan masa remaja saya. Saya pikir segalanya jadi berubah. Saya pikir saya dapat bermetafrosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu indah. Tapi ternyata Sumarah tetap saja kandas. Segala nasib disiksa, gaji saya setahun untuk tetek bengek alasan administrasi yang dicari-cari, dan bencana itu saya diperkosa seperti budak yang pahala dibinatangkan. Bertahun-tahun saya cuma diselipkan di negeri sendiri.
Kepala saya tidak boleh menyembul di tengah kerumunan. Apakah di negeri orang saya masih dimelatakan? Tidak. Kesadaran itu muncul tiba-tiba. Saya harus menundukkan kepala, meludahi muka orang. Muka orang yang membinatangkan saya. Saya mengangkat tangan dan meraih pisau tajam untuk kemudian saya masukkan mata pisau ke jantung hatinya. Majikan itu saya bunuh. Bertahun-tahun saya tidak salah tapi disalahkan. Sekarang saya berani berbuat salah. Saya sadar saya akan divonis mati. Saya tidak butuh pembela, saya tidak butuh penasehat hukum. Tidak usah saya dipulangkan dan diadili di negeri saya. Persoalan akan menjadi jauh lebih rumit karena tidak ada yang dapat dihisap lagi dari seorang babu seperti saya. Maka saya ragu, apakah hukum di negeri saya dapat membela saya? Demi perut seorang dapat memutarbalikkan. Seorang Sulaiman mesti tidak logis di PKI-kan. Tapi jika membelanya berarti ancaman bagi jabatan, ancaman bagi perutnya, maka tak ada seorang pun yang menepiskan ketakutan untuk membelanya. Kekuasaan itu begitu indih. Sihir mujarab untuk menyumpal perut-perut yang menganga. Saya tahu itu karena saya orang Indonesia. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya. Nama saya Sumara. Bagi saya, perjuangan, harapan, penderitaan, semua butuh keberanian. Tapi harapan menjadikan penjara bagi hidup saya. Tidak, saya sekarang bebas dari harapan. Sekarang saya harus berani. Karena hidup dan mati adalah dua sisi keping nasib. Dan keping kematian yang terbuka di telapak tangan saya. Dengan berani, senang, sakit, dosa, pahala, semua sama. Inilah saya. Nama saya Sumara. Saya siap mati. Sekian monolog dari saya. Terima kasih.